Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan metode pelaksanaan konstruksi pada minggu pertama pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Untuk itu kita bisa belajar melalui video pembelajaran ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk meng-share screen kuliah kita hari ini. Ya. Sebelumnya, jadi mata kuliah saya ini bernama metode pelaksanaan konstruksi. Jadi ada 2 SKS, ini merupakan mata kuliah wajib untuk teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Veteran Bank Nusantara. Kemudian sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah bertemu saya di lingkungan kampus, ataupun ada yang belum pernah bertemu dengan saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya senangnya tuh kalau di kelas non-reguler ini itu, ataupun kelas reguler itu, kalau di Univet itu banyak sekali teman-teman yang sudah bekerja. Ada yang sudah pengalamannya sangat banyak. Jadi mungkin nggak tepat kalau saya yang menyampaikan materi, tapi saya lebih senang menamakan mata kuliah saya itu dengan forum diskusi, karena nanti saya memberikan beberapa paparan, teman-teman di sini juga sudah banyak yang memiliki ilmu tambahan lain yang kita bisa sharingkan secara bersama-sama. Nah, sebelum itu mohon izin untuk memperkenalkan diri. Jadi saya adalah Anissa Azhar Firdausi, dosen baru di Univet Bantara. Sudah sekitar 6 bulan saya bergabung di Univet. Jadi untuk lebih mempererat kita bahwa nanti kita akan sering berjumpa juga di kampus, jadi alangkah lebih baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Data pribadi yaitu tempat tanggal lahir, saya lahir di Wonogiri 10 Oktober 1996. Kemudian alamat rumah saya yaitu Giri Tondro Lor, RT 2 RT 1, Giri Tondro, Wonogiri, Jawa Tengah. Agama Islam, status merit. Nah, teman-teman di sini kalau ada yang berkenan ingin mengkontak saya perihal apapun itu, entah itu perihal mata kuliah, tugas akhir, bimbingan, atau yang lain sebagainya, bisa sekali kontak saya pada nomor HP ini. Saya aktif WA, kemudian website juga ada, biarpun tulisannya masih sedikit, kemudian email aktif juga, kemudian Instagram juga aktif. Nah, untuk pendidikan saya mengenyam S1 Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada, masuk pada tahun 2014, kemudian selesai pada tahun 2018, konsentrasi pada manajemen konstruksi dengan judul skripsi, analisis rencana anggaran biaya proyek engineering, procurement, construction, and commissioning, atau dikenal dengan EPCC. Kita bandingkan dengan estimasi detail. Sedikit cerita, nanti bila teman-teman di sini ada yang tertarik dengan tema serupa atau ingin bertanya-tanya bertukar informasi mengenai tugas akhir yang serupa dengan saya, jadi EPCC itu merupakan suatu kontrak yang bukan konvensional yang kita lakukan, di mana kalau kita kontrak itu biasanya kontrak konstruksi itu dari perencana, kemudian pelaksana, pengawas itu kita bedakan. Orangnya kita bedakan. Nah, kalau di EPCC ini 3 orang tadi, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas itu bisa jadi 1 orang. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu di pembuatan rencana anggaran biayanya. Kalau di kontrak konvensional yang kita kenal biasa itu RAB-nya ada volume, ada satuan, kemudian harga ya. Jadi pekerjaan itu di breakdown secara detail. Nah, tapi kalau di EPCC ini dia nggak seperti itu. Dia RAB-nya misalkan pekerjaan
rumah, ya hanya ditulis pekerjaan rumah, volumenya 1, satuannya lot, dan langsung muncullah angka. Nah, di sini memunculkan perspektif yang ingin saya teliti, apakah perhitungan seperti itu detail atau tidak, seperti itu. Apakah itu nanti bisa merugikan satu orang atau tidak, seperti itu. Kemudian S2 saya mengambil Magister Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada juga, karena mendapatkan program beasiswa alumni sana. Jadi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 akhir ya, karena itu memang ada pandemi waktu itu, jadi saya agak molor. Nah, saya mengambil konsentrasi pada manajemen konstruksi dengan judul tesis analisis faktor-faktor kesuksesan proyek konstruksi di Indonesia. Di sini saya menggunakan studi statistika. Jadi banyak sekali saya menggunakan kuesioner, alat bentuk kuesioner, kemudian pengumpulan data secara online, seperti itu. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang tertarik dengan tema-tema di atas yang saya sebutkan di tampilan ini, nanti bisa saling berkomunikasi dengan saya, seperti itu. Nah, pada kuliah kali ini, ada beberapa referensi yang saya akan pakai, tapi di sini belum saya tuliskan semuanya. Yang pertama ada A Guide to Project Management Body of Knowledge atau PMBOK 6 Edition tahun 2017. Ini merupakan suatu buku yang familiar ya untuk kalangan teknik sipil. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja terus kemudian ada yang membahas buku ini, tahu buku ini atau tidak, sebaiknya teman-teman membuka sedikit. Jadi sekedar tahu saja, karena buku ini sangat familiar di kalangan teknik sipil. Kemudian yang kedua, ada buku referensi untuk kontraktor bangunan gedung dan sipil, PTP Persero 2003. Kemudian yang ketiga ada Herwati yang melakukan proyek akhir terapan di ITS membahas tentang LRT. Kemudian PUPR ini tentang metode pelaksanaan jembatan yang nantinya kita bisa ambil beberapa ilmu-ilmunya. Nah, selain itu saya juga akan menambahkan beberapa referensi yang mungkin nanti akan saya tambahkan di sini. Seperti itu. Nah, rencana perkuliahan, jadi di teknik sipil ini perkuliahan akan kita bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama bagian 1 yaitu kuliah yang dilakukan sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi bagian 1 itu nanti ada pendahuluan, kemudian berisi metode pelaksanaan konstruksi, pengenalan alat berat, seperti itu. Nah, di kuliah bagian 2 kita ada produktivitas alat berat, studi kasus proyek. Nanti ada beberapa soal-soal juga saya masukkan ke mata kuliah, seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga, saya memberikan nilai itu juga ada bobotnya, nanti UTS 50%, UAS 50%, PR kuis berisi 10-20%, UTS 30-40%, PR dan kuis di bagian UAS juga sama besarnya. Kemudian penilaian seperti yang terlihat di monitor, saya menggunakan sistem blok, jadi tidak ada A-, B+, A per B seperti itu, tapi saya menggunakan nominal A, B, C, D, dan E, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai materinya, jadi teman-teman di sini, semua aktivitas saya akan usahakan masuk di Spada, jadi materi nanti teman-teman bisa unduh di sana, presensi dilakukan juga lewat Spada, jadi teman-teman kalau sudah mengeklik materi, mungkin teman-teman mengeklik materi atau aktivitas, maka absensi di sana sudah terekam secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian diskusi tetap kita lakukan menggunakan WhatsApp group. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari saya seperti itu pendahuluannya. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu metode pelaksanaan konstruksi bagian pendahuluan. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang, mungkin di teman-teman di sini juga sudah ada yang banyak bekerja ya. Jadi mungkin hanya pendalaman materi ya. Jadi seorang sarjana teknik sipil itu tidak cuma
pelaksanaan di lapangan yang ditekankan, tetapi harus mempunyai theoretical thinking yang tinggi. Artinya saat melakukan justifikasi atau pengambilan keputusan itu, seorang sarjana teknik sipil itu sudah matang. Artinya selain pengalaman ada ilmu seperti itu. Jadi mohon mungkin ilmu yang saya bantu untuk sampaikan ini bisa jadi tambahan wawasan seperti itu. Nah, sebelum kita belajar tentang metode pelaksanaan konstruksi, yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya proyek konstruksi itu? Jadi mungkin teman-teman di sini, kalau kita tatap muka bisa saya tanyakan satu persatu ya, tapi karena ini memang keterbatasan keadaan, jadi mungkin saya baru bisa menanyakan kepada teman-teman, tapi secara satu pihak seperti itu. Jadi yang dinamakan proyek konstruksi itu adalah suatu kegiatan yang memiliki 5 aspek ini. 5 aspek ini selalu melekat pada suatu proyek konstruksi. Jadi suatu proyek itu selalu memiliki yang pertama goals. Goals atau tujuan. Jadi tujuan proyek itu yang pertama cost atau biaya atau money, kemudian yang kedua time, kemudian quality. Time itu waktu, quality itu kualitas. Jadi tujuan kita melakukan proyek konstruksi itu ada biaya, waktunya seberapa, kualitas yang diharapkan itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu ada constraint. Constraint itu batasan. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat mengenal istilah iron triangle bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada 3 kategori bagaimana proyek itu sukses. Jadi ada constraint juga seperti itu. Di sini constraint-nya yang pertama budget. Proyek itu memang dibatasi dengan biaya ya, karena itu seperti kita melakukan perintah dari owner seperti itu. Kemudian ada batasan waktu juga, kemudian ada batasan sumber daya. Kemudian unsur ketiga yaitu multiple stakeholder. Di sini banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Multiple stakeholder, kemudian human resource with multiple skill. Artinya semua sumber daya itu memiliki skill yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu multiple activity. Di dalamnya sangat banyak aktivitas yang dilakukan. Ada setiap aktivitas memiliki waktu mulai, waktu selesai yang berbeda, kemudian program aktivitasnya itu berupa suatu proses, kemudian suatu tugas tertentu seperti itu. Nah, yang kelima yang tidak kalah penting yaitu unik. Artinya satu proyek dengan proyek yang lain, biarpun itu sama, mesti memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, di sini keunikan ini yang biasanya kita kaji sebagai skripsi kita. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat contoh di skripsi lain. Nah, kita rubah tempatnya. Nah, kenapa seperti itu bisa dikategorikan sebagai skripsi? Karena balik ke definisi proyek itu tadi. Setiap proyek memiliki keunikan masing-masing yang bisa kita kaji. Nah, seperti itu. Jadi, manajemen project adalah adanya kelima unsur tadi kita manage. Nah, seperti itu. Menjadi suatu kesatuan di mana kita bisa mencapai suatu proyek sukses. Kalau dalam bahasa bagusnya, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan alat, dan teknik untuk kegiatan proyek, agar proyek mencapai kesuksesan, seperti itu. Kemudian, siklus proyek konstruksi itu seperti apa? Jadi ini saya ambil dari beberapa bahan ajar. Nanti akan saya sampaikan referensinya juga. Jadi suatu proyek itu kita mulai dari kebutuhan. Jadi ada suatu inisiasi awal kebutuhan.
kita merasakan butuh akan sesuatu fasilitas seperti itu. Jadi ada yang namanya awareness of need. Nah, setelah kita merasa butuh, ada yang namanya project formulation on process. Jadi, memformulasikan suatu proyek. Jadi, berdasarkan kebutuhan pengguna, itu butuh proyek apa sih? Butuh bangunan apa sih? Seperti itu. Nah, di sini biasanya ada yang namanya estimasi biaya konseptual. Kalau saya ingin membangun, biasanya owner ada gambaran kalau saya ingin membangun seperti ini itu kira-kira habis biaya berapa sih? Konseptual itu berupa masih awangan seperti itu. Nah, proses berikutnya yaitu setelah dikonsepkan dengan matang, planning proses. Jadi direncanakan ya di sini direncanakan. Kita develop studi kelayakannya bagaimana, kemudian skop pekerjaannya nanti seperti apa. Di sini akan muncul yang namanya DED dan RKS. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya di sini yaitu di engineering dan desain proses, yaitu proses perencanaan oleh konsultan perencana. Di sini, nah yang menyangkut mata kuliah kita yaitu construction method, sudah mulai dipikirkan bagaimana kita akan mendelivery project di suatu daerah. Di kondisi yang seperti ini itu metode konstruksi yang pas seperti apa, itu sudah dipikirkan sejak tahap desain. Memasuki proses yang berikutnya yaitu proses konstruksi. Jadi kalau sudah didesain, sudah masuk ke lelang, pemenang konstruksinya sudah ditentukan, pelaksananya siapa, maka dilakukan, proyek itu diterapkan di lapangan, dikonstruksikan seperti itu. Nah, di sini juga construction method itu sangat-sangat berperan dalam pembuatan suatu proyek atau pendeliverian suatu proyek. Kemudian proses berikutnya setelah konstruksi selesai yaitu use management proses. Artinya bagaimana fasilitas itu digunakan dan dimanajemenin. Bagaimana fasilitas itu digunakan oleh yang lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu disposal proses. Artinya di sini kalau suatu bangunan itu sudah mencapai umur rencananya, kemudian sudah tidak layak untuk difungsikan lagi, maka di disposal proses di sini bisa perbaikan fasilitas atau demolition, artinya pemusnahan digantikan yang baru, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, proses konstruksi itu alurnya seperti apa. Jadi, sedikit mengulas ya, istilahnya kita flashback, kalau teman-teman yang sudah bekerja di lapangan pasti tahu. Yang pertama itu melibatkan organisasi proyek. Di sini aktivitasnya ada mengidentifikasi dan klasifikasi pekerjaan. Kedua, menunjuk tim proyek. Ketiga, menentukan goal dan targetnya. Keempat, menyusun rencana atau cara mencapai target. Kemudian, masuk ke proses berikutnya yaitu petunjuk teknis pelaksanaan. Di petunjuk teknis pelaksanaan ini nanti metode pelaksanaan konstruksi dimasukkan, bagaimana cara kita untuk deliver produk kita ini yang paling efektif, efisien, seperti itu. Kemudian kualitas pekerjaan juga kita targetkan, biaya, waktu, dan K3. Yang proses berikutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Di sini kegiatannya ada menyusun master schedule atau penjadwalan, kemudian jadwal tenaga kerja atau manpower, kemudian jadwal material, jadwal alat, dan cash flow. Cash flow ini diperlukan juga untuk kita mengetahui kapan kita harus meminjam modal ke bank atau bagaimana kita memutar uang kita, uang proyek kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu konstruksi di lapangan. Konstruksi di lapangan itu tahap setelah semua dokumen-dokumen sudah beres, kita lanjut eksekusi di lapangan. Diawali dengan kick-off meeting, kemudian toolbox meeting, rapat harian, rapat mingguan, dan rapat bulanan. Seperti itu aktivitas-aktivitas yang ada di proyek konstruksi. Nah, sebelum kita membahas tentang metode juga,
mungkin lebih baiknya kita mengenal dulu ya beberapa istilah-istilah manajemen. Jadi manajemen lingkup proyek itu sendiri sebenarnya apa? Jadi manajemen lingkup proyek itu adalah suatu kegiatan yang berisi mendefinisikan apa saja yang harus dilakukan oleh proyek secara menyeluruh. Nanti di dalamnya juga termasuk metode-metode kerja apa yang dipakai seperti itu. Digunakan sebagai dasar untuk proses manajemen proyek lainnya. Kemudian memastikan tujuan proyek. Jadi kita memanage bagaimana cara kita mendelivery proyek, kapan kita memesan ini, kapan kita menggunakan alat berat ini, kapan kita menggunakan metode ini. Nah, itu kita pastikan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, yang keempat yaitu menghindari adanya penambahan lingkup tanpa terkendali yang dapat mengakibatkan pertambahan waktu dan biaya atau proyek gagal. Hal ini suatu hal yang sering terjadi, jadi sudah ada skop pekerjaan awalnya, tetapi karena mungkin itu kurang detail, jadi di tengah-tengah ada penambahan, kemudian ada perubahan spek, seperti itu sering terjadi di lapangan. Kemudian langkah-langkah di dalam manajemen project itu seperti apa? Jadi yang pertama ada yang namanya mengumpulkan atau perencanaan proses. Jadi mohon maaf, yang pertama itu perencanaan. Di sini berupa proses perencanaan bagaimana mengelola lingkup proyek, validasi, dan pengendalian. Kemudian yang kedua, mengumpulkan persyaratan dari owner, pemerintah biasanya dalam bentuk RKS, dokumen kontrak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan lingkup pekerjaan, deskripsi produk atau kegiatan, tujuan kriteria, penerimaan, rencana hasil pekerjaan utama, target biaya, target waktu, milestone, target kualitas, kendala-kendala, asumsi proyek. Kemudian BBS atau work dan structure. Mohon maaf, di tempat saya ada sedikit hujan, jadi mungkin nanti suaranya agak terganggu. Jadi BBS ini juga istilah yang sangat sering muncul di dunia proyek konstruksi. Jadi BBS itu adalah membagi pekerjaan atau aktivitas sampai dia itu detail dan tidak dapat dibagi lagi. Nanti saya berikan contoh dari BBS. Nah, BBS itu adalah suatu proses mendefinisikan kegiatan di lapangan, mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan sebagai dasar dalam membentuk tim proyek dan sebagai dasar estimasi penjadwalan dan pengendalian proyek. Sebelum teman-teman di sini melakukan estimasi rencana anggaran biaya, biasanya teman-teman melakukan yang namanya breakdown pekerjaan atau mendetailkan pekerjaan yang nantinya teman-teman akan hitung volumenya. Nah, hal yang teman-teman lakukan itulah yang dinamakan WBS, Work Breakdown Structure. Jadi contohnya seperti ini. Jika ada pekerjaan jalan beton, kita bagi menjadi dua pekerjaan, yaitu jalan beton yang tebal 20 cm dengan wear mesh, kemudian dibagi lagi ke beton K300, casting, urukan sirtu. Nah, kemudian ada pekerjaan utama yaitu casting, yang dibagi ke sub pekerjaan casting, galian, buangan, uruk sirtu 20 cm. Nah, pada subbagian inilah yang dinamakan WBS. Dia aktivitas yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi perhitungan volumenya berdasarkan aktivitas ini. Nah, seperti itu penjelasan dari WBS. Kemudian, mohon maaf saya sedikit menggeser-geser tools ini. Jadi yang namanya tadi penyusunan petunjuk teknis atau petunjuk lapangan itu sebelumnya ada beberapa informasi yang diperlukan. Yang pertama dokumen kontrak yang berupa gambar dan RKS, pengalaman sebelumnya, personil dengan pengalaman proyek sejenis, kondisi lapangan dan lingkungan, sumber material dan pengadaan, sumber tenaga kerja dan pengadaannya, ketersediaan peralatan. Kemudian isi petunjuk teknis itu sendiri sebenarnya apa sih? Jadi isi petunjuk teknis itu berupa perencanaan biaya pelaksanaan yang sesuai kontrak, perencanaan mutu sesuai RKS, perencanaan jadwal pelaksanaan
kemudian perencanaan metode pelaksanaan. Jadi di sinilah yang penting yang perlu kita tekankan nantinya, yang perlu kita bahas nantinya. Dilengkapi sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, alat material, seperti itu. Kemudian perencanaan K3, safety plan, security plan, ketertiban, dan kebersihan proyek. Nah, masuki bahasan inti kita, ya inti mata kuliah ini jadi metode pelaksanaan. Sebelumnya saya breakdown dulu. Metode itu sebenarnya apa? Tadi kita sudah membreakdown proyek itu apa, sekarang kita mendefinisikan metode itu apa. Jadi metode adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar suatu pekerjaan itu tercapai tujuannya. Seperti maksud owner seperti itu. Contohnya, misalnya ada ilustrasi seperti gambar di bawah ini. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat suatu bangunan yang letaknya di atas bukit seperti ini. Nah, itu pasti memiliki cara-cara yang beda dari yang lain untuk membuat suatu bangunan seperti ini. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting sebelum kita menentukan metode kerja apa yang kita gunakan, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu sumber daya. Jadi metode pelaksanaan konstruksi itu dipengaruhi yang pertama sumber daya. Kemudian mohon maaf sebelumnya saya pause dulu ya, karena saya mohon izin ke belakang dulu. Apa? Goyang lagi. Ya, mohon. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, beginilah kondisi kuliah online ya. Jadi banyak sekali kendala yang kita lalui. Mungkin dari saya juga ada beberapa kendala lingkungan juga. Meneruskan tadi faktor yang mempengaruhi metode konstruksi itu. Yang kedua ada budget atau biaya. Jadi bagaimana harga pembelian alat, kemudian harga operasional alat, kemudian harga training pekerja. Di sini seorang kontraktor atau tim pro atau kapro akan menentukan metode yang sesuai dengan kondisi budgetnya yang digunakan untuk mendeliver pekerjaannya. Yang ketiga, mohon maaf sebelumnya saya tahu sedikit anginnya sangat kencang. Saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu. Ya. Ya, mohon maaf ya, banyak sekali gangguan. Kita ada di slide ini tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi metode. Jadi, seperti itu. Kita harus menyesuaikan budget kita. Misalkan kita punya proyek kecil dengan budget katakanlah 100 juta. Tidak mungkin kan kita menyewa tower crane dengan budget seperti itu. Nah,
justifikasi seperti itulah yang akan nanti dipikirkan memilih metode yang praktis dan cocok untuk proyek ini itu apa. Kemudian yang keempat yaitu ada mutu atau kualitas. Di situ ada RKS, akurasi, presisi, dan kualitas. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat bangunan tinggi, membuat bangunan gedung bertingkat, agar presisi, tepat waktu, kualitasnya baik, kita harus menggunakan alat berat apa? Seperti itu. Nggak mungkin kita menggunakan metode manual. Dan tentunya untuk mengejar RKS, kita juga memerlukan alat bantu dan teknologi apa? Seperti itu. Nah, di situ adalah beberapa contoh pemilihan metode itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya kelima aspek ini. Kemudian yang terakhir ada durasi proyek. Jadi ada produktivitas, jalur kritis, urutan pekerjaan. Durasi ini juga mempengaruhi metode pekerjaan. Jadi kalau misalkan itu suatu proyek yang dituntut untuk cepat selesai, tentu kita akan memilih metode konstruksi yang menggunakan alat berat yang tepat, yang banyak, sesuai dengan produktivitasnya, sesuai dengan jumlah tenaga kerjanya, sesuai dengan biaya kita. Seperti itu. Jadi semua aspek ini akan mempengaruhi yang namanya metode konstruksi yang teman-teman nanti akan ambil seperti itu. Kemudian kalau tadi faktor yang akan mempengaruhi metode konstruksi, kalau kita balik sekarang, faktor apa saja yang dipengaruhi dengan metode konstruksi? Jadi konsekuensi apa yang kita terima jika kita menggunakan suatu metode konstruksi tertentu. Di sini ada 4 yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu sumber daya. Tentu kalau kita mengubah metode konstruksi itu ada yang namanya perubahan tenaga kerja. Kemudian ada juga penambahan alat atau pengurangan. Kemudian material yang kita gunakan. Mungkin itu bisa berupa time schedule untuk materialnya akan berubah seperti itu. Kemudian budget tentunya, cash flow yang paling utama, dan RAB dan RAP. Jadi kalau kita sudah memilih metode konstruksi tertentu, misal kita juga merubah metode, itu mesti kita ada kapan kita akan menyewa alat ini, seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti itu. Cash flow-nya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang berubah lagi, mutu dan kualitas. Jadi ada akurasi, presisi, dan kekuatan. Nah, seperti misalkan kita ingin membangun suatu gedung, tidak mungkin kita menggunakan cor manual ya. Di situ mesti akurasinya kurang, kepresisiannya juga kurang, waktunya sangat lama, kekuatannya juga tidak bisa ditentukan ya, karena itu dari manusia. Nah, tetapi kalau misal kita menggunakan precast, itu akan lebih presisi, ukurannya, kekuatannya juga sudah terjamin karena itu fabrikasi, artinya materinya dibuat di pabrik, seperti itu. Contohnya. Kemudian yang dipengaruhi lagi ada yang namanya durasi pekerjaan. Jadi, urutan pekerjaan, kemudian produktivitasnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalkan kita merubah metodenya, urutan pekerjaannya juga akan menyesuaikan. Produktivitasnya juga akan berbeda-beda. Kemudian, apa sih sebenarnya pekerjaan konstruksi itu? Jadi pekerjaan konstruksi itu terdiri dari gedung, jalan, jembatan, bendung ya ini, kemudian bendungan, dan seterusnya. Memiliki nilai yang cukup besar, bahkan dapat berupa mega project atau proyek strategis nasional. Stakeholder yang terlibat itu meliputi owner, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas. Metode bekerja juga dapat berupa sederhana dan teknologi maju, alat berat atau mesin mutakhir. Nah, jadi metode itu memang bermacam-macam ya. Satu kapro atau kepala proyek itu biasanya memiliki metode-metode yang berbeda. Misalkan kita ingin membuat suatu. Nah, metode itu tadi ya dipengaruhi oleh beberapa aspek yang dijelaskan tadi. Mereka akan memilih metode yang paling sesuai untuk deliver proyek tertentu seperti itu. Ada yang kapronya menggunakan teknologi yang mutakhir seperti yang kalau sekarang ini lagi ngetrennya yang namanya BIM, Building Information Modeling. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu jadi satu aspek yang terpusat, artinya semua informasi sudah tertera di dalamnya dan sudah
3 dimensi, istilahnya seperti itu. Mungkin sekarang sudah berubah menjadi 7 dimensi atau berapa itu ya, karena memang perkembangan teknologi yang semakin canggih dan balik lagi penerapan teknologi itu bukan suatu yang mengganggu kita, bukan suatu ancaman atau apa, tapi anggaplah itu suatu tantangan, suatu challenge ya untuk kita semakin ke depan. Jadi teknologi itu memang mempermudah kita sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri hal itu tersebut seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi beberapa contoh-contoh pekerjaan konstruksi ya. Jadi ada pekerjaan yang sederhana dan pekerjaan lebih kompleks. Metode pelaksanaannya juga akan beda, tidak bisa disamakan karena proyeknya berbeda tadi, skop pekerjaannya berbeda, biaya berbeda, jadwal berbeda, karakteristiknya berbeda, seperti itu. Jadi kalau kita hanya membangun bangunan rumah sederhana seperti ini, untuk itu tidak membutuhkan alat berat. Alat berat itu nanti akan berpengaruh ke jadwal, ke cash flow, ke yang lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya yang proyek yang lebih kompleks, tentu kita akan memikirkan metode pelaksanaannya nanti. Apakah kita harus menyewa tower crane, alat berat apa lagi yang kita butuhkan di sini, apakah kita cor di tempat atau kita precast. Nah, itu akan kita perhitungkan berdasarkan proyek kita masing-masing seperti itu. Nah, contoh juga di sini karena kita membahas metode pelaksanaan konstruksi, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah bekerja. Saya ingatkan kembali juga teman-teman di sini, saya menggunakan sapaan teman-teman karena banyak sekali background yang ada di sini, ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja, ada yang sudah lebih berpengalaman daripada saya di lapangan, ada yang mungkin memang belum bekerja. Nah, di sini saya open sekali jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan. Apabila saya salah dalam menyampaikan juga mohon sekali untuk diberi masukan ya. Karena belajar itu memang dari mana saja sumbernya, seperti itu. Nah, ini adalah proyek yang dilakukan di gedung tinggi, jadi proyek yang kompleks istilahnya seperti itu. Nah, metode pelaksanaannya itu seperti di samping ini. Misalkan kita menggunakan alat berat apa saja yang digunakan. Nah, dalam menggunakan alat berat ini ada yang namanya simulasi peletakan itu di mana, efektifnya untuk pekerjaan ini tuh di mana. Kemudian jumlah alat berat yang kita pesan itu berapa, yang kita pasang itu berapa, datangnya kapan. Nah, itu adalah tugas seorang engineer yang akan menentukan. Jadi teman-teman di sini nanti harapannya bisa menentukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, di samping ini juga ada gambaran bagaimana cara memasang plat lantai ya. Kemudian metode pelaksanaan konstruksi yang lain yang menjadi contoh kita ada yang namanya pembuatan jalan, pembuatan badan jalan. Banyak sekali alat berat yang dibutuhkan. Nah, alat berat ini juga pekerjaannya itu kadang ada yang bergantung dengan pekerjaan yang lain. Artinya kalau satu alat berat ini sudah selesai, sudah diratakan, barulah alat ini yang bekerja. Nah, itu ada siklusnya, di mana siklus ini nanti teman-teman yang akan menentukan juga bagaimana waktu produktivitasnya, berapa alat berat yang saya pesan. Nah, itu adalah metode-metode pelaksanaan konstruksi yang teman-teman harus kuasai nantinya. Kemudian jika ada contoh kasus kita membangun jembatan, maka ini ada alat berat di sini. Kemudian bagaimana cara kita mendirikan fondasi abutmen dan lain sebagainya di tepi sini. Nah, itu ada cara-cara tertentunya. Bagaimana kita dewatering air di sini, mengeluarkan air di sini, kemudian membuat fondasi di sini. Apakah kita pakai tiang pancang, atau kita pakai bor pile, atau kita pakai precast. Nah, itu semuanya harus ditentukan dari awal. Tugas engineer adalah menentukan metode yang paling tepat untuk mencapai target proyek sukses tadi. Nah, ini juga ada ilustrasi proyek di bangunan air ya. Nah, ini juga ada di bangunan waduk atau bendung atau bendungan. Jadi bagaimana pemasangan bangunan airnya seperti itu. Kemudian ilustrasi juga ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan di proyek bendungan Pidekso. Waktu itu saya ke sana sekitar 3 bulan. Saya di magang istilahnya di
kontraktor, bukan di pengawasnya. Jadi saya berkecimpung di sana juga. Jadi bisa dilihat bagaimana cara membuat suatu waduk itu bagaimana. Banyak sekali alat berat yang bekerja, banyak sekali perhitungan simulasi alat berat di sana. Bagaimana kalau jumlahnya sekian, produktivitasnya bagaimana, kalau sekian nanti targetnya tercapai atau tidak. Nah, ini harus dibutuhkan perhitungan-perhitungan yang tepat seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembuatan badan bendung yang akan membendung air di sini. Tubuh bendung ya istilahnya. Jadi tanah nanti ini akan kita buat sampai elevasi sekian, kira-kira 80 meter kalau tidak salah. Sampai di sini, atas sini. Nah, itu dilakukan per layer dengan ketebalan kalau tidak salah 20 cm sampai 40 cm. Saya agak sedikit lupa. Jadi setiap layer disebar, dipadatkan, dicek kadar airnya, hal seperti itu dilakukan berulang kali sampai benar-benar sampai di sini, pada titik ini. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena ada yang namanya skop pekerjaan tadi, ada mutu yang ingin dicapai, ada ketentuan yang harus dicapai, seperti itu. Kemudian ini juga sedikit cerita cuplikan juga di Pidexo itu juga ada intake air ya. Jadi kalau bendungan itu airnya melebihi kapasitas volume yang dirancang, dia akan mengalirkan air lewat spillway ya, bukan intake, maaf. Spillway-nya, jadi dia akan mengeluarkan air. Ini bagian bawah spillway, air akan mengalir dari arah sini ke sini. Kenapa ada bangunan seperti ini? Jadi bangunan seperti ini itu berfungsi untuk memecah energinya, karena air yang turun itu kan energinya sangat besar sebelum dialirkan ke sungai yang biasa, jadi harus dipecah dulu energinya seperti itu. Kemudian ini yang bagian atas spillway-nya, bagian tebingnya. Nah, ini metode kerja seperti ini sudah dipikirkan matang-matang. Kalau proyek seperti ini, maka metodenya kita pakai seperti ini. Nah, ini sudah dipakai. Sudah dihitung juga. Kalau seperti ini, kira-kira target kita selesai sekian, jumlah pekerja sekian, pemesanan alat sekian. Nah, itu adalah sesuatu yang kompleks yang harus dipikirkan agar tercapai semua tujuannya. Nah, ini ada juga suatu proyek dulu saya di proyek Magelang pernah di sana juga sekitar 2 bulan. Biarpun proyeknya berjalan 1 tahun, tapi di sana sebulan saya membuat suatu gedung rumah sakit yang kira-kira 4 lantai. Jadi di sini saya datang ke sini itu baru pekerjaan lantai dasar ya. Jadi bisa dilihat bagaimana cara pengecoran yang dilakukan oleh pada proyek ini menggunakan ini ya, pipa treni, jadi menggunakan ready mix. Batching plan-nya ada di sebelah sana, jadi di kawasannya ada batching plan-nya. Nah, di bawah sekitar 500 meter dari tempat ini, seperti itu. Beberapa metode pelaksanaan konstruksi yang diterapkan di lapangan. Kemudian ini juga ada beberapa gambaran juga bagaimana pelaksanaan pembuatan dak plat lantai di lantai 2. Kemudian ini, nah ini yang agak sedikit menarik di proyek Magelang itu, rencananya memang di RKS-nya ada tower crane dipasang pada waktu time schedule-nya itu dipasang setelah sebelum pengecoran, tetapi di kontraktornya mengambil kebijakan keputusan bahwa tower crane belum akan dipasang karena untuk menghemat biaya tadi. Jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Dia memilih untuk menggunakan backhoe untuk memudahkan mobilitas materialnya. Nah, itu adalah beberapa justifikasi metode pelaksanaan konstruksi yang dipilih oleh kontraktor pelaksananya. Dan memang beraneka ragam metode yang dipilih. Jadi semua itu sudah dipikirkan dengan baik, sudah dipikirkan matang-matang, namun perlu diketahui juga kadang metode itu ada yang
kurang efisien ya jika dihitung secara seksama. Kalau sudah efisien mungkin proyek itu tidak akan yang namanya mengalami kemunduran seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tadi sudah melihat cuplikan panjang, beberapa foto-foto juga di kegiatan proyek, dalam menyusun metode pelaksanaan itu ada poin-poin yang perlu dipertimbangkan, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu teknologi yang akan digunakan. Jadi apakah akan menggunakan tower crane atau TC, plat cetak, dan alat-alat canggih yang lain. Kemudian yang kedua, identifikasi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan WBS-nya dan tentukan metode pelaksanaannya. Ini penting juga. Kemudian pertimbangkan waktu, time schedule, dan biayanya. Contoh, jika akan membangun rumah 1 atau 2 lantai, maka tidak perlu menggunakan tower crane. Ini sudah jelas ya. Mungkin teman-teman di sini tahu alasannya. Jadi kalau rumahnya 1 lantai dengan budget seperti itu, mungkin uangnya akan habis dipakai untuk tower crane saja. Selain itu, tower crane tidak akan efektif karena pekerjaannya hanya skala kecil seperti itu. Dan diputuskan mungkin hanya menggunakan teknologi konvensional pada umumnya membuat suatu rumah seperti itu. Kemudian contoh kedua yaitu ada juga kita membangun gedung 5 lantai dengan nilai proyek 100 miliar dan waktunya pendek. Maka perlu menggunakan teknologi yang lebih advance seperti tower crane, plat cetak, fabrikasi, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada sekaligus penutup perkuliahan kita, ada sedikit berita yang menarik. Jadi menurut saya ini juga keputusan pengambilan metode konstruksi yang digunakan suatu proyek yang bisa kita jadikan studi dalam mata kuliah ini, yaitu kereta cepat. Jadi kereta cepat itu menggunakan mesin bor ya. Jadi ada suatu cuplikan itu di Kompas. Mesin bor Tunnel 1 kereta cepat Jakarta Bandung sahabat rekor Muri. Jadi Muri menyematkan rekor pada mesin bor yang digunakan di Tunnel 1 kereta cepat Jakarta Bandung sebagai mesin bor terbesar pembuatan terowongan di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi ini gambaran tunnel boring mesin. Jadi kereta cepat pun menggunakan berbagai metode dan teknologi canggih yang digunakan dalam proyek konstruksi. Hal ini pasti sudah dipikirkan matang-matang mulai sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Salah satunya penggunaan tunnel boring mesin untuk pengeboran tunnel 1 sepanjang 1.885 meter yang berada di kawasan Halim, Jakarta. Untuk tunnel 1, kami menggunakan seal tunneling dengan bantuan TBM sebagai alternatif untuk metode pengeboran di batu dan hand mining konvensional di tanah. Nah, metode ini digunakan karena berada di kawasan kritis seperti jalan tol, perkotaan dengan lalu lintas yang ramai dan padat penduduk. Dengan pengaplikasian TBM, gangguan terhadap tanah di sekitar lokasi pengeboran dapat diminimalisir. Selain itu, dinding yang dihasilkan dari pengeboran akan lebih rapi sehingga dapat mengurangi biaya pelapisan terowongan. Jadi, beberapa metode yang dikerjakan itu seperti yang disebutkan tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dalam kasus ini kontraktor mempertimbangkan itu tadi jalan tol yang kondisinya yang di kawasan kritis tidak akan kemudian tidak ingin menimbulkan kebisingan lalu lintas yang padat. Nah, maka menggunakan tunnel boring ini. Selain itu untuk menghemat biaya juga karena kalau kita menggunakan tunnel boring itu kan sekaligus langsung dibor samping sekali mengebor dan di sini membuat dinding-dinding samping-sampingnya ya. Jadi langsung 2 kegiatan dilakukan seperti itu. Jadi ada penghematan biaya di sini seperti itu. Nah, seperti itu kuliah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WA. Mungkin nanti kita akan melakukan tatap muka jika materi perkuliahannya agak sedikit berat, berupa mungkin penjelasan tentang beberapa soal-soal seperti itu. Kalau untuk materi saya yakin teman-teman di sini bisa belajar dari mana saja, bisa baca sendiri. Untuk buku referensi sudah saya berikan, atau teman-teman bisa baca juga. Terima kasih atas waktunya. Mohon komen, like, dan subscribe pada video dan channel ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.